Kejadian ini kualami pada tahun 2015 lalu. Sebut saja namaku Sarita. Atau ibu-ibu komplek memanggilku Nek Rita. Ketika itu aku berumur 55 tahun dan sudah memiliki dua cucu yang masing-masing sudah ikut dengan orang tuanya di kota sebelah. Suamiku, sebut saja namanya Bang Kosim, adalah seorang kondektur bus pariwisata di sebuah travel terkenal di Tangerang. Seperti halnya kondektur lain, Bang Kosim pun jarang di rumah. Karena setiap hari berangkat pagi pulang malam, bahkan terkadang keluar kota sampai 3 hari lamanya. Sebagai ibu rumah tangga yang sudah berusia senja, aku tetap mengerjakan pekerjaan rumah dengan tulus. Demi pengabdianku pada suami, dan wujud kasih sayang padanya. Tetapi namanya juga wanita, walau sudah tua, tapi juga butuh perhatian. Terutama oleh suami. Berhubung suamiku sibuk, kebutuhan itu jarang kudapatkan. Bahkan bisa dikatakan langka. Walaupun dalam hal urusan Scooby-Doo Papa, tak ada masalah. Bang Kosim tergolong rajanya dalam hal itu. Dan memang, dialah pria pertama yang merasakan kebahagiaan dariku. Kami biasanya hanya 1 kali dalam seminggu, dan biasanya Bang Kosim bisa sampai 1 jam setiap sesi. Jika sedang tergesa-gesa paling cepat 30 menitan. Sementara aku sendiri, termasuk wanita yang mudah sekali mengalami banjir bandang. Percaya atau tidak, dulu waktu masih pengantin baru, Bang Kosim sampai heran kok aku banjirnya berulang-ulang. Bahkan sampai pernah ia menghitung, dalam 1 jam bisa sampai 10-15 kali kebanjiran. Hal itu tak pernah kusadari sebelumnya, dan sebenarnya aku bukanlah orang yang hobi Scooby-Doo Papa. Tapi hanya gampang banjir bandang, tak lebih dari itu. Tapi belakangan, yang aku butuhkan lebih daripada aktivitas itu. Aku hanya menginginkan sekedar tatapan mesra, atau pujian pada masakan, dan penampilanku. Seiring berjalannya waktu, hal itu makin jarang kudapatkan. Meskipun kadang menjadi beban, tapi tetap kujalani juga dengan hati ikhlas. Sehari-hari pekerjaan rumah, biasanya sudah kuselesaikan jam 10 pagi. Dan biasanya setelah itu, aku pergi ke tetangga untuk ngerumpi. Karena seringnya ditinggal suami, dan kebanyakan ngerumpi dengan teman-teman ibu-ibu. Aku jadi banyak tahu tentang pengalaman mereka yang juga bernasib sama denganku, yaitu kesepian di rumah. Bahkan, ada yang lebih parah dari aku. Dan dari sanalah aku ketahui mereka, terkadang berkenalan dengan pria-pria, baik yang masih muda, dan masih single, maupun yang sudah berkeluarga. Aku tak begitu tertarik pada awalnya, dengan cerita mereka. Tapi karena selalu mendengar dan tergoda, akhirnya aku penasaran. Bahkan iseng meminta nomor WhatsApp seorang pria muda, Andre, namanya. Pria tersebut juga sudah berkeluarga, dan berprofesi sebagai kontraktor. Menurut Bu Susi temanku, Andre orangnya gagah, tinggi besar, dan lebih tampan dari suamiku. Bagiku masalah tampan tak terlalu kuhiraukan. Yang bikin aku penasaran adalah lain-lainnya itu. Tanpa kusadari, akhirnya aku memulai pengalaman indahku itu dengan Andre. Dari hari ke hari sampai hampir 1 bulan lamanya, aku dan Andre saling berkirim pesan. Biasanya, hal itu kulakukan saat Bang Kosim sedang ngantor atau dinas keluar kota. Sampai suatu ketika, Bang Kosim pulang ke rumah dengan membawa kabar kalau dia akan pergi keluar kota selama 3 hari. Aku agak sedikit senang, karena aku ada kesempatan ketemuan dengan Andre untuk pertama kalinya. Apalagi selama ini kami hanya saling kontak melalui WhatsApp saja. Ya meskipun tak jarang juga, sedikit nyerempet ke masalah Scooby-Doo Papa itu. Seperti malam-malam biasanya, bila suami ingin berangkat keluar kota, aku pun sudah menggunakan seragam dinas malamku untuk memberi bekal suamiku. Hanya saja, saat kami skibidi di pub, aku malah membayangkan suamiku adalah Andre. Singkatnya, setelah kepergian suamiku, sekitar jam 10 pagi, aku berangkat ke depan kompleks perumahan dengan becak. Di sana sudah terparkir mobil Andre yang berwarna hitam, seperti yang ia sebutkan di WhatsApp-nya. Ya, kami memang sudah janjian sebelumnya. Dengan hati berdebar-debar, aku langsung membuka pintu mobilnya. Dan kulihat, Andre tersenyum menyambutku. Aku agak canggung juga ketika pertama kali bertemu, dan tampaknya Andre juga begitu.
Dari pandangan pertama, aku nilai Andre lumayan ganteng. Ia pun pandai mencairkan suasana yang canggung, menjadi seperti sudah kenal lama. Di mobil aku sempat gelagapan saat Andre tanya, kenapa aku tak mau dijemput di depan rumahku. Apalagi, dia ingin tahu, di mana rumahku. Ku bilang saja kalau aku tak mau tetangga curiga, apalagi suamiku sedang pergi. Mobil yang kami tumpangi berhenti di sebuah warung sederhana. Memang tujuan kami ketemuan adalah makan siang berdua. Sambil makan kami ngobrol macam-macam. Dan Andre pun sering merayuku dengan gaya jenaka. Walaupun kadang bicaranya nyerempet-nyerempet masalah Scooby-Doo papa juga. Hal itu tentu membuatku makin tertarik. Sampai-sampai aku tak bisa menolak saat Andre mengajakku ke kontrakan yang disewanya. Jangan tanya apa aku gugup atau tidak, karena sejak selesai makan siang, hingga masuk kamar, jantung berdetak dengan kencang seperti pertama kali pacaran. Begitu masuk kamar, aku langsung ke kamar mandi untuk buang hajat. Di situ pikiranku kacau. Apakah harus dilanjutkan atau tidak? Meskipun sampai detik itu kami belum gimana-gimana, tapi aku sudah dihantui rasa bersalah pada Bang Kosim. Tapi rupanya, rasa bersalah itu kalah oleh keinginanku yang tiba-tiba timbul lagi dengan adanya Andre. Aku bahkan mempersiapkan diri dengan membersihkan pelabuhan itu, agar wangi sekaligus Andre tak kecewa. Ketika keluar dari kamar mandi, Andre ganti yang masuk. Kurebohkan diri di Divans, dengan pikiran yang terus berkecamuk. Aku sedikit terhenyak saat Andre keluar dengan menggunakan handwalk. Sejenak kulirik jam sudah menunjukkan jam 1 siang. Jantungku berdetak makin kencang saat Andre rap wahan di sebelahku. Bahkan tanpa bertanya, sebuah sambutan ia haturkan padaku. Tak hanya itu, sebuah jemari dengan pandai berjalan ke arah rerumputan Sahara, seolah memancing jiwa untuk rileks dan santai-santai saja. Jangan gerasah-gerusu, nak Andre. Ya tenang aja nenek. Andre memang memanggilku nenek, karena usia kami jauh berbeda. Bahkan bisa dibilang, ia lebih pantas menjadi cucuku. Aku pun tak masalah karena bajiku, yang terpenting dia enjoy, dan aku pun demikian juga. Tak hanya gampang kebanjiran, aku juga gampang terpankuing keinginannya. Apalagi ketika kelapa Andre sudah berada di antara benua pelabuhan itu. Dan dengan semangat, ia memberi perhatian pada bidang itu. Sungguh kuakui, memang bencananya sangat berbeda dengan Bang Kosim. Andre begitu pandai, bahkan aku pun tak bisa berhenti berceramah. Dengan cekatan, Andre merubah haluanku, yang semula menatap langit-langit, berubah menjadi menatap lantai. Nenek, bagus sekali benuanya loh, puji Andre saat itu. Jangan gitu nak Andre, benua istrimu pasti juga bagus kok, kataku ketika banjir bandang melanda. Andre tidak menjawab, justru langsung melajukan perahu tersebut. Tidak sampai 2 menit, banjir bandang lagi-lagi melanda negeri itu. Nenek gampang kebanjiran ya? Tanya Andre terheran. Maklum, nggak ada pintunya nak Andre, hihihi. Ku jawab dengan nada tawa. Jujur kuakui, perahu Andre memang lebih luas dari suamiku. Persis seperti yang diceritakan Bu Susi, teman ngerumpi di rumah. Bahkan Bu Susi sempat bilang, kalau dia juga pernah sampai weleh-weleh karenanya. Meski begitu, aku terus menyambut laju perahu Andre, hingga Defense terasa basah oleh banjir bandang itu. Nenek, ubah haluannya, pinta Andre, sambil sedikit menyeringai. Aku yang memang sudah semrawut, akhirnya beranjak merubah haluanku. Seperti halnya suamiku, Andre sudah seperti hendak terjun pada kolam renang itu. Sementara aku, lagi-lagi menyambut laju perahu layar tersebut. Dari yang semula sedang-sedang saja, sampai menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Sampai kira-kira semenit kemudian, Andre tiba-tiba berkata seperti orang yang sudah putus asa. Nek, parkir di mana? Tanyanya sambil mengatur laju udaranya. Di dalam pelabuhan aja nah Andre. Mendengar hal itu, Andre semakin melajukan perahu dengan kilat. Sampai sedetik berlalu, ia pun meletakkan pundi-pandi kebaikan pada parkiran pelabuhan itu. Nenek tahu nggak? Andre senang banget, malahan lebih senang daripada sama istriku, kata Andre. His, gak boleh gitu nak Andre, kataku, sambil tersenyum. Abis, emang iya sih nenek, katanya sambil tertawa.
Sejenak kulirik jam dinding menunjukkan jam 2 siang, berarti sudah 1 jam rapat paripurna itu. Sebenarnya Andre tak sehebat suamiku, tapi karena bencananya beda, membuatku merasa lebih afdol dari biasanya. Andre yang berusia 24 tahun itu, tampaknya kesenangan dengan saran-saran dariku. Setengah jam kemudian, ia mengajakku untuk rapat paripurna lagi sampai-sampai di fans kuyup oleh banjir bandang itu. Dan setelah Andre selesai lagi, kami bercengkrama sebentar, sebelum akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Tepat jam 4 sore, Andre mengantarku sampai di depan kompleks perumahan tempat aku tinggal. Dengan becak aku menuju rumahku. Tapi ketika tiba di dalam rumahku, tiba-tiba saja aku tercenung, dan hati ini serasa menanggung beban rasa bersalah. Entah kenapa justru terbesit pertanyaan, masihkah aku pantas disebut istri? Pertanyaan itu mengiang terus dalam hatiku, tapi hanya berlangsung selama 3 hari. Karena setelahnya, aku lagi-lagi bersedia. Ketika Andre mengajakku ke tempat yang dulu kami singgahi, agaknya, aku terkena arus kesenangan darinya. Tak dapat kusangkal kalau saran dan solusi dari Andre selalu membuatku terus mengulanginya. Selain itu, Andre juga kadang membelikan baju ketika selesai dari Shubidu Papa. Suamiku pun tak curiga, karena pikirnya itu dari gajinya yang memang lebih dari cukup untukku. Keakrabanku dengan Andre sempat putus, dan tak berselang lama aku memutuskan untuk mengakhirinya. Alasannya tak lain, karena teman ibu-ibu arisanku menawarkan aku daun muda yang lainnya. Meski begitu, hatiku tetaplah untuk Bang Kosim, suamiku. Dan kupikir hal itu tak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Begitulah kisah yang kualami beberapa tahun lalu. Di usiaku yang kini telah menginjak 60 tahunan, aku memutuskan untuk pensiun dari dunia seperti itu. Aku lebih mendekatkan diri pada Ilahi, dan berharap nanti kesalahanku bisa diampuni. Amin, amin, ya robbal alamin.